Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini merupakan pertemuan ke-8 mata kuliah multimedia kreatif. Di pertemuan ini, teman-teman masih mempelajari bagaimana mengoperasikan software editing video dan masih menggunakan Filmora sebagai software editing untuk kita explore. Materi yang akan teman-teman pelajari kali ini adalah mengenai editing video menggunakan fitur blending mode. Sebelumnya kita buka dulu Filmoranya ya. Nah, teman-teman kalau sudah sering bekerja dengan Filmora, pastinya ketika membuka properties di sini, edit properties atau klik 2 kali, teman-teman akan menemukan di bagian video, kemudian compositing, ada blend mode. Dan di sini ada banyak sekali pilihan dari blend mode ini ya. Nah, fitur blend mode itu pasti akan kita temukan di software digital image editing, baik untuk desain seperti Adobe Illustrator, kemudian untuk digital drawing seperti Ibis Paint, kemudian pengolah image atau foto seperti Photoshop, dan software editing video seperti Premiere atau Filmora ini ya. Nah, jika kalian lihat, fitur ini mempunyai banyak pilihan ya, seperti ini. Di Photoshop itu ada 27 pilihan untuk blending mode, dan di Filmora sendiri ini ada sekitar 18 mode yang kalian bisa gunakan. Tapi sebenarnya apa itu blending mode dan bagaimana cara menggunakannya? Blending mode seperti namanya, blend itu untuk mencampur. Blending mode ini adalah fitur untuk menentukan bagaimana layer yang berbeda akan berinteraksi atau bercampur satu sama lain. Sehingga kalau dari sisi matematika ya, ini yang dicampurkan adalah dari kode-kode warnanya gitu. Jadi warna masing-masing layer itu nanti akan dicampurkan, nanti akan menghasilkan yang berbeda. Dan kalau kita bicara tentang blending mode, itu lebih ke matematika sih, kayak rumus programmingnya. Tetapi agar lebih gampangnya, kita bicara tentang warnanya aja ya, karena setiap blending mode ini pasti ada yang berbeda dari segi warna ataupun hasil dari kedua layer ini. Kemudian, karena ini fungsinya untuk mencampur layer-layer, maka untuk menggunakan blending mode ini, kita memerlukan paling tidak atau minimal itu 2 layer. Kemudian dari hasil rumus tadi, matematika yang kode warna dicampur, maka ini parameternya akan mempunyai nama-nama. Contohnya kayak di sini nih namanya linear burn, screen, color burn gitu, banyak sekali ya. Nah sebenarnya tuh warna ini tuh apa maksudnya gitu. Kita nggak perlu ngafalin ya, apalagi kalau di Photoshop itu ada 27 mode blend mode gitu, itu kan akan banyak sekali. Tidak perlu dihafalin satu persatu, tapi kita cukup tahu aja. Karena di blend mode ini dibagi menjadi kurang lebih, kalau di Photoshop itu dibagi menjadi 5 kategori ya. Kalau di Filmora ini memang cuma 18, jadi 5, tetapi setiap kategorinya itu cuma sedikit gitu, beda sama di Photoshop. Nah, kalau di Photoshop itu ada 5 kategori selain normal ya. Kalau normal ini memang blend mode-nya itu normal gitu, jadi nggak ada percampuran antara layer. Kemudian 5 ini yaitu darken, lighten, contrast, inversion, dan color. Jadi kalau kita mau menggelapkan, kita pilih yang darken. Contohnya di sini, kalau di Filmora ini darken, kemudian ada color burn, sama linear burn. Di yang ada burn-burnnya itu pasti udah menggelapkan gitu ya. Kemudian kalau untuk yang lighten, itu di dalam kategori ini ada color dodge, linear dodge, kemudian ada light, soft light, hard light, vivid light, linear light. Pokoknya yang light ini masuk dalam kategori lighten. Lalu ada inversion dan color. Kali ini akan kita langsung praktikkan bagaimana cara menerapkan blending mode ini pada video. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini saya akan contohkan dulu konsep penggunaan blending mode. Yang pertama, blending mode itu bisa untuk mengedit warna ya, atau melakukan color grading pada video. Di sini saya akan contohkan konsep dari blending mode itu sendiri ya. Kita mulai dari di sini ada stock media. Kemudian saya udah download, di sini ada video seperti ini. Oke, nanti teman-teman bisa download juga di Filmora ini ya, atau pakai video sendiri juga boleh banget. Ini tinggal di drag.
Kemudian di sini kan videonya itu warnanya cenderung cerah, kemudian coklat ya warnanya. Kemudian di sini saya ingin video ini ada warna lain gitu. Nah, di sini saya sudah ada gradasi. Saya mau warna yang ungu ini. Kemudian kita tinggal drag aja ke atasnya. Ya, lalu kita tarik agar durasinya itu sesuai dengan videonya. Setelah itu, kita bisa ke Edit Properties di sini atau klik kanan Edit Properties. Nah, di sini untuk menerapkan blend mode, kita ke video, kemudian Basic. Di sini ada Compositing, Blend Mode. Nah, kita pilih sesuai nanti yang hasilnya itu kita mau seperti apa. Ada 5 kategori selain normal, jadi kalau normal itu 2 layernya itu nggak bercampur. Kemudian ada darken, kalau darken hasilnya seperti ini, lalu ada multiply, color burn yang menggelap tadi ya kategorinya termasuk ke warna yang gelap. Kemudian ada screen, color dodge. Nah, kalau color dodge sama linear dodge itu kategorinya masuk ke lighten atau untuk menerangkan. Ini ada soft light, hard light, jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Ini nggak perlu kita hafal karena memang nanti hasilnya itu bisa berbeda-beda antara satu video dengan yang lain gitu. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan aja kita mau gelap, terang, atau difference ya. Jadi warnanya tuh inverse gitu. Seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan yang screen. Jadi nanti efeknya itu seperti kayak dreamy-dreamy gitu ya. Kemudian kalau ini dirasa terlalu terang atau terlalu strong untuk blend mode-nya, kita bisa mengecilkan opacity-nya. Nah, kira-kira seginilah ya. Kalau ini tergantung dari feel sama preferensi teman-teman ya. Bisa bebas. Kemudian setelah itu tinggal di play aja. Nah, videonya sudah berubah warna gitu. Jadi selain oke, sebentar. Jadi selain kita bisa mengedit warna video di sini, kita bisa edit, tinggal pilih mau seperti apa. Kemudian ini kita bisa atur juga. Nah, selain melalui color ini, kita juga bisa melalui warna yang sudah kita tentukan, kemudian kita blend antara layer warna ini dengan layer yang video aslinya. Nah, jadi konsepnya seperti itu, teman-teman. Ada 2 atau lebih layer yang digabungkan atau dicampurkan menjadi satu. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, itu contoh yang pertama. Jadi konsepnya sudah paham ya teman-teman. Sederhana banget, jadi cuma ada 2 video digabungkan untuk blend mode ini, tetapi penerapannya itu bisa banyak sekali tergantung kreativitas kalian ya. Jadi ini bisa untuk intro logo, kemudian bisa untuk color grading, kemudian bisa untuk ilustrasi juga, jadi banyak sekali. Kalau di ilustrasi atau di drawing itu sering banget pakai mode blend mode ini, gitu. Ketika kita menggambar, biasanya sih kalau pakai yang drawing software ya kayak Ibis Paint gitu, itu antara outline dengan kan biasanya kalau gambar tuh nggak ada warnanya. Nah, nanti warnanya itu nggak pakai brush, tapi kita hanya butuh warna satu layar penuh, kemudian tinggal di blend mode itu udah jadi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi misalkan ada satu gambar warnanya itu full warna hijau, kemudian kita pengen ganti warnanya menjadi gradient. Nah, kita nggak perlu ngebrush satu-satu, jadi ngebrush pakai warna merah, kemudian gradasi warna oranye gitu misalkan. Itu nggak perlu, tapi hanya perlu kita punya gradasi warna, kita bisa ambil dari Google misalkan, lalu di blend mode, nah nanti dari ilustrasi yang warna hijau tadi itu langsung berubah warna menjadi warna gradasi tadi. Seperti itu, ini contoh untuk yang color. Kemudian yang kedua saya akan contohkan, ini saya oke dulu. Oke, kemudian di sini saya hapus ya untuk contoh yang dua ini. Saya akan contohkan untuk membuat contohnya kayak intro logo gitu, tapi secara sederhana aja. Di sini saya punya logo bisnis digital ya, yang kita udah punya aja. Jadi logo kita sendiri, kemudian saya masukin lagi
wipe di sini, saya ingin nanti itu efeknya seperti kayak nge-brush gitu. Ini lalu kita bisa multiple selection menggunakan shift, mengkilap, kita masukin. Ya, kemudian urutannya video asli itu ada di paling bawah. Jadi ini logonya itu logo asli, kita taruh di bawah sini, layer pertama. Lalu tambahkan di sini mengkilap dulu ya, jadi efek. Nanti teman-teman akan lihat hasilnya seperti apa. Ini match to media. Saya akan panjangkan durasinya di sini. Nah, ketika kita play, karena defaultnya itu blend mode-nya normal, jadi ketika kita play nanti mengkilapnya ini akan menutupi si logonya. Gitu, karena defaultnya normal. Oleh karena itu, yang akan di blend mode itu adalah yang mengkilapnya, bukan logonya ya, tapi yang mengkilapnya. Ini klik 2 kali, lalu blend mode-nya ini kita ganti menjadi overlay. Oke, kita play dulu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Tapi kalau menurut saya ini terlalu kontras banget warnanya antara mengkilap sama logonya, jadi opacity-nya saya akan kurangi. Sekitar ya 40. Oke. Nah, seperti ini. Ini akan saya pindah ke depan. Durasinya disamakan. Kemudian ketika di play, nah contohnya seperti ini. Lalu, saya akan tambahkan wipe-nya di atas sini. Oke, coba kita play dulu. Ya, defaultnya normal ya, jadi dia akan menutupi layar-layar yang ada di bawahnya. Kemudian klik 2 kali. Ini akan saya ganti menjadi multiply. Oke, kemudian tinggal di play. Nah, nanti jadinya seperti itu. Tapi di sini ada penyesuaian teman-teman, jadi mengkilapnya ini saya inginnya dia muncul setelah wipe-nya selesai gitu ya. Ini udah di wipe, saya pindah ke tengah-tengah sini. Ketika di play, nah hasilnya seperti ini. Kalau tadi teman-teman lihat ini ada sedikit tersendat ya di sini. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma saya lihatnya kayak nggak lancar gitu. Nah, di sebelah sini itu kalian bisa aja potong. Jadi sebelah sini ketika ini set di sini itu saya potong di sini. Kemudian sebelahnya sampai di dia bergerak ya. Di sini akan saya potong. Nah, ini saya buang. Delete. Ini tinggal digeser. Jadi nanti lancar gitu langsung. Nggak ada. Kemudian ini juga sama. Oke, ini saya potong. Saya geser. Lalu lihat hasilnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa nambahin lagi sesuai yang kalian mau. Misalkan ini saya tambahkan fire di sini. Oke, kemudian klik 2 kali. Lalu blend mode-nya saya ganti menjadi screen. Nah, seperti itu contohnya. Oke, di belakang ini kita samakan ya untuk durasinya biar nggak seperti ini. Jadi ini masih kelebihan. Ini kita samakan. Ini juga. Nanti kalau memang mau ada animasi untuk keluarnya ya, untuk outnya, itu teman-teman bisa tambahin lagi di sini. Misalkan, contohnya kita pakai keyframe ya. Di depan ini karena sudah pakai wipe,
jadi nggak perlu pakai keyframe opacity, tapi di belakang ketika dia hilang, itu saya mau langsung, jangan langsung hilang seperti ini, tapi ada kayak animasi pelan-pelan dissolve gitu ya. Di sini saya tambahkan keyframe, klik keyframe di sini untuk opacity-nya. Kalau teman-teman klik di sini itu semuanya aktif ya, tapi kalau cuma butuh opacity sebenarnya bisa langsung di sini aja, klik opacity gitu. Jadi yang lainnya ini seperti rotate dan position itu nggak akan berubah juga gitu, nggak akan ada keyframe-nya juga. Oke, kemudian di sini opacity-nya masih tetap, lalu kita geser di sini opacity-nya, kita tambah keyframe lagi, dikurangi menjadi 0. Coba kita play. Nah, jadi dia hilang perlahan gitu. Oke, kalau kurang slow, kita bisa geser ke samping. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau teman-teman mau ngepasin nih, selain kayak gini digeser, kemudian kita pasin, tapi ada cara lain yaitu di sini bagian keyframe ini ada tanda panahnya. Nah, kalau kita geser, di sini ya opacity, tanda panahnya, klik, dia akan otomatis kayak magnet gitu langsung ke keyframe yang sebelumnya. Geser, nah langsung di sini. Jadi kalau kita pakai playhead ini digeser itu ada kemungkinan kita bisa meleset ya, meleset keyframe-nya kalau kita mau ngepasin di sini. Jadi lebih baik pakai yang tanda panah di sini, klik gitu. Jadi dia pas di sini ketika kita mau edit yang keyframe ini gitu. Di sini saya mau tambahin juga untuk mengkilapnya. Mengkilapnya saya mau tambah opacity-nya juga. Yang tadinya 40, kemudian klik ke sini, kita geser tanda panahnya, klik, kita samain di opacity-nya, klik, ini 0. Nah, biar untuk memastikan kalau di durasi ini itu udah kosong semua ya, jadi nggak ada yang terlihat. Lalu di fire-nya juga sama, kita tambahin keyframe di sini, kemudian mau geserin disamakan dengan logonya, maka kita klik logonya dulu, klik sebelahnya, lalu klik fire, klik add keyframe. Kita ini 100, lalu klik sebelahnya, ini 0. Jadi sudah hilang semuanya. Kita play. Oke, jadinya seperti itu ya teman-teman. Um, Fire-nya itu kalau kita mau ganti jadi warna biru itu juga bisa. Jadi klik dulu di fire-nya, kemudian kita ke color. Nah, di sini ada temperatur. Temperatur ini kita bisa ubah menjadi geser ke kiri ya. Yang kalau ke kanan itu dia jadi lebih orange, kayak hangat gitu ya. Temperatur itu kan ada cold sama warm. Jadi ke sini warm, ke sini cold. Jadi semakin ke kiri nanti warnanya akan jadi cold. Kemudian tint ini itu juga sama. Jadi bisa mengubah warna. Sini ke hijau, vibrance ini juga kita bisa ganti. Nah, kalau semakin ke kanan itu um, lebih terang gitu ya, lebih glowing. Nah, seperti ini. Saturasi teman-teman udah tahu ya, kalau lebih ke sana itu saturasinya lebih terang, kalau ke sini itu jadi lebih warnanya itu hilang. Di bagian HSL ini kita ganti menjadi warna biru, hue-nya. Jadi kita bisa satu persatu edit warna ini biar nanti ketemunya itu warna biru gitu. Karena kan warna itu ada rumusnya tersendiri ya, misal kayak merah campur kuning kan jadi orange. Nah, gitu kita dirubah-rubah sendiri aja. Jadi misalkan merahnya ke sini nanti jadinya biru seperti ini. Hue-nya bisa digeser lagi. Lalu di bagian curves itu kita bisa atur melalui grafik ini ya. Oke, saya pilih warna blue, kemudian ini saya tarik ke atas gini, semakin glowing, jadi diatur aja sesuai keinginan kalian.
Nah, sepertinya oke, cukup. Jadi yang tadinya warna merah, sekarang fire-nya itu udah berganti jadi warna biru. Sekarang kita play. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman punya referensi kayak teman-teman punya kreativitas kayak contoh mau gabungin sama masking, kemudian ditambah motion graphic itu akan lebih bagus lagi. Kalau sekarang ini tentang blending, jadi untuk nge-blending dua layer ini konsepnya seperti ini gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk materi hari ini, yaitu tentang blending modes. Teman-teman bisa praktikkan sendiri untuk di Filmora ini. Oke, seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.